Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait dengan amanah atau terkait dengan keteguhan hati ketika kita menerima suatu amanah. Gonjang-ganjing terkait dengan saat inilah, gonjang-ganjing negara kita saat ini, di lingkungan kita saat ini, itu sebenarnya kalau kami melihat itu adalah salah satunya adalah faktor tidak amanah atau kurang amanah seseorang ketika dia diberi amanah. Itu masalahnya di situ. Karena orientasinya harta, maka banyak jabatan yang dijadikan sebagai batu loncatan. Tidak berpikir bahwa jabatan itu sebenarnya adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Ketika dalam jabatan itu, ketika dalam tugas itu melekat fasilitas, harusnya fasilitas itu dijadikan sebagai alat untuk mensukseskan tanggung jawab itu. Bukan kemudian fasilitas itu digunakan untuk hal-hal yang tidak mendukung, yang pada akhirnya banyak pemimpin yang memang lepas dari amanahnya atau lepas dari tanggung jawabnya. Memang seringkali ada orang yang berhasrat atau serakah. Ada yang berhasrat, ada yang memang sangat serakah ketika terhadap suatu jabatan atau tugas. Tetapi ada juga orang yang memiliki kapasitas atau kemampuan malah tidak mau atau cuek atau memang tidak mau ketika ditawari suatu jabatan. Lebih baik yang mana? Maksudnya lebih baik orang yang serakah atau lebih baik orang yang tidak serakah tapi maksudnya tidak mau? Sebenarnya dua-duanya tidak baik. Orang yang memiliki hasrat keserakahan terhadap suatu jabatan, terhadap suatu amanah, itu akan membahayakan dirinya. Dan jika jabatan itu atau amanah itu memiliki efek yang luar biasa, itu akan membahayakan orang lain. Berbahaya jika ada orang yang memiliki kapasitas tetapi dia tidak mau atau tidak menolak untuk memegang amanah atau jabatan itu. Ini pun tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena jika seseorang yang memiliki kemampuan, memiliki keteguhan hati, memiliki keistiqomahan, tetapi tidak mau menerima atau mendapatkan mandat amanah itu, maka jika amanah itu jatuh ke tangan orang yang salah, itu nanti resikonya tidak hanya untuk dirinya tapi untuk orang lain gitu. Lalu bagaimana sebaiknya? Sebaiknya adalah ketika kita mendapatkan suatu amanah, itu harus siap. Bahkan jika perlu, orang-orang baik ini harus didukung untuk mendapatkan amanah. Jadi ketika ada suatu jabatan, ketika ada suatu divisi dan sebagainya, kita harus legowo untuk mendukung orang yang memang baik, yang memang terlihat amanah, yang memang bisa dikategorikan istiqomah. Karena saat ini perlombaan atau perlombaan lah untuk mendapatkan jabatan itu sudah keluar dari relnya. Seringkali menggunakan pola kedekatan, pola pendekatan, dan juga pola materi. Jadi berapa nilai sebuah jabatan kadangkala ya bisa diukur dengan materi. Sehingga ketika duduk di jabatan itu, maka berpikir bagaimana mengembalikan materi itu.
Ketika duduk di jabatan itu, dia berpikir bagaimana membalas kedekatan dengan pihak yang lain. Ketika duduk di jabatan itu, dia akan berpikir bagaimana membalas hasil dari pendekatan sebelumnya. Maka oleh karena itu, ini kan sangat rumit ya, saat ini sangat rumit lah. Karena memang jabatannya banyak walaupun tidak semua. Banyak sekali diperdagangkan, diperjualbelikan baik secara materi maupun deal-dealan secara masing-masing kepentingan. Ada yang deal dengan kepentingan, ditukar dengan kepentingan lain, ada yang ditukar dengan materi. Kemungkinannya ya, saya melihat kemungkinannya kayaknya ada seperti itu. Oleh karena itu, orang yang memiliki kapasitas yang cukup dan juga sudah memiliki keteguhan hati, maka selayaknya tampil untuk apa? Untuk mengambil manfaat dari jabatan itu, untuk mengambil manfaat dari posisi itu, supaya apa? Posisi itu memberi manfaat dan maslahat untuk dia dan juga orang lain. Kalau terus-terusan orang-orang yang memiliki kapasitas dan istiqomah dan juga keteguhan hati terus-terusan dalam pola yang menolak, maka jika nanti ternyata jabatan atau tugas itu diambil orang lain yang rusak, yang kemudian merusak, maka orang yang ini yang punya kapasitas tapi menolak, ini perlu dipertanyakan keistiqomahannya. Bagaimana mungkin seorang yang memiliki keteguhan hati kemudian dia membiarkan kerusakan yang direncanakan dan diam itu? Memang saat ini banyak sekali ya orang-orang yang kita menganggap itu sebagai orang-orang yang baik tapi kemudian terpinggirkan, itu banyak. Kita melihat di televisi, mendengar informasi, karena suatu tes yang dianggap tesnya sangat kontroversi, kemudian tersingkirkan atau disingkirkan dengan berbagai cara ataupun bagaimana. Walaupun memang saya tidak mengetahui real tesnya seperti apa, tidak mengetahui real kasus dan persaingannya seperti apa, tapi secara umum memang seringkali kejahatan yang terorganisir itu untuk menyingkirkan orang-orang yang istiqomah, atau seringkali kejahatan yang sindikat-sindikat kejahatan atau sindikat-sindikat orang yang tidak suka dengan kebaikan itu sering membuat pola, sering membuat usaha untuk menyingkirkan orang-orang yang dianggap menghalangi lah begitu. Dan ujung-ujungnya memang kembali ke masalah uang sebenarnya. Ujungnya ke masalah uang. Apakah uang itu perlu? Perlu. Tapi jangan sampai kita diperalat karena uang itu alat. Kita harus menjadikan uang sebagai alat. Jangan kita yang diperalat, itu kuncinya. Ketika sudah diperalat uang, maka keserakahan itu yang muncul. Akhirnya apa? Segala cara upaya, semua pos yang bisa dijadikan sebagai lumbung uang, lumbung materi akan terus dikejar, menempatkan orang pada posisi-posisi tertentu supaya bisa menghasilkan. Beberapa hari yang lalu kita mendengar terkait dengan pungli lah di pelabuhan. Itu sangat real seperti itu. Artinya apa? Artinya itu kan jabatan, itu kan tugas itu. Tapi kembali kepada keserakahan itu yang kemudian menjadikan ya kembali kepada materi itu. Nah, makanya di sini kami berharap kepada saudara-saudaraku yang memiliki potensi yang baik, potensi yang bersih, memiliki semangat untuk perbaikan, memiliki keteguhan hati dan istiqomah, sebaiknya jangan putus asa. Maksudnya jangan putus asa itu walaupun dalam posisi yang terjepit, walaupun dalam posisi yang tidak mengenakan lah, umpamanya ada di sebuah lembaga atau sebuah perusahaan, maka keberadaan saudara di situ setidaknya itu menjadi lilin atau menjadi penerang untuk hal yang kecil gitu. Kalau semuanya pergi, kalau semuanya meninggalkan lingkungan seperti itu, berarti gelapnya sangat gulita.
Gitu. Jadi peran saudara ketika ada di suatu tempat, walaupun itu tidak mengenakan, tetaplah istiqomah, jangan putus asa. Semoga nanti ke depan, dan saya meyakini bahwasanya ke depan nanti orang-orang yang baik, orang-orang yang keteguhan hati, yang istiqomah itu bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi leader untuk mengarahkan orang dan juga pekerjaan dan juga hasil kepada hal yang baik. Kalau untuk saat ini agak sulit, memang agak sulit dan mungkin sangat sulit untuk saat ini. Tetapi jangan putus asa. Kenapa demikian? Karena banyak dari teman saya yang keluar dari suatu pekerjaan, sebuah lembaga dan sebagainya hanya karena alasan ketidaknyamanan akidah. Jadi bertahan di situ jika memungkinkan lah, maksudnya pekerjaannya halal, kemudian situasinya memang tidak menyenangkan secara akidah umpamanya. Tapi kalau halal, apalagi di lembaga-lembaga yang memang legal, lembaga negara, bertahan di situ, jadilah di situ lilin, bertahan di situ. Nanti pada waktunya, seandainya memang zaman sudah geser, maka orang-orang seperti saudara yang bisa menggantikan orang-orang serakah itu. Demikian, terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.